Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhiruhu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa amma ba'd. Ikhwahfiddin, para aktivis dakwah kebangkitan yang berbahagia. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita diberi kekuatan untuk menghadiri majelis yang mudah-mudahan majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menguraikan satu pondasi terpenting di dalam Islam, di mana Islam dibangun di atasnya. Kita semuanya sudah tahu bahwa ada 5 pondasi atau 5 dasar yang menopang bangunan Islam, yaitu pertama adalah syahadat. Rukun pertama inilah yang akan saya uraikan dalam kesempatan yang berbahagia ini, dikarenakan pentingnya, urgennya rukun ini, maka saya minta kepada para aktivis untuk berkonsentrasi. Inilah pintu gerbang dari agama Islam untuk seluruh manusia dan jin. Dengan pokok landasan inilah kita semuanya akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau akan celaka di hari akhir kelak. Dengan demikian pemahaman terhadap landasan ini begitu penting sekali. Inilah mizan yang harus dipakai untuk mengukur segala keadaan manusia dimanapun saja berada. Bukannya mizan ini mengikuti keberadaan manusia, sehingga dikatakan Islam itu sangat Sunda sekali, atau Sunda banget, atau Islam itu Nusantara banget, atau Islam itu bineka banget. Kalau bineka dalam pengertian adalah Allah menciptakan manusia bersuku-suku bangsa, berwarna-warna kulit dan berbahasa yang berbeda-beda. Namun di sisi Allah SWT yang paling mulia adalah orang-orang yang paling bertakwa. Ini adalah dalam pengertian mereka semuanya di atas syariat tauhid, bukan berbeda-beda agama tapi tetap satu. Ini konsep pluralis yang tentu tidak bisa diterapkan di dalam Islam. Konsep-konsep lemah lembut Islam yang lain juga tidak bisa dijadikan suatu ciri menjadikan Islam itu sangat Sunda atau sangat Nusantara, tidak bisa. Justru
masing-masing harus mengikuti kriteria dasar Islamnya. Bahkan orang-orang Arab yang tidak bisa mengikuti kriteria Islam tidak bisa dihitung sebagai orang Islam. Walaupun ada orang bodoh yang mengatakan kalau harus Islam itu jangan jadi orang Arab. Ini betapa bodohnya kalau ada orang yang mengatakan seperti itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita semuanya sehingga tidak terjerumus ke dalam kebodohan-kebodohan yang semacam itu. Sehingga ketika Islam itu masuk ke dalam diri seseorang, dia harus memiliki sifat yang sama. Sifat kerasnya terukur, sifat lunaknya terukur, sifat jihadnya terukur. Sehingga tidak ada kalau Islam Arab adalah teroris, Islam Indonesia adalah santun. Bukan seperti itu. Semua orang Islam harus memiliki jiwa berjihad, harus memiliki sikap keras terhadap orang-orang kafir, walaupun orang Sunda, walaupun orang Nusantara, walaupun orang yang memiliki kelembutan-kelembutan. Ketika seruan jihad harus merasuk ke dalam dirinya, maka semangatnya tidak berbeda antara orang Jawa, orang Batak, orang Arab dan yang lain-lainnya. Satu dalam Islam. Inilah bineka dalam konsep Islam yang benar. Ikhwafidin rahimakumullah, kalimat syahadat yang secara umum artinya atau secara etimologi bermakna persaksian atau ikrar, dari syahida yashhadu syahadah. Di sana ada dua kalimat yang sangat terkenal sekali sehingga dikatakan sebagai syahadatain atau syahadatan. Dua kalimat syahadat, dua kalimat sumpah setia, dua kalimat persaksian. Yang mungkin kita tidak tahu pada saat sekarang ini adalah bahwa dua kalimat syahadat itu dua-duanya tauhid. Dua-duanya harus mengandung unsur tauhid. Kita selama ini mengenal bahwa tauhid itu hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak demikian. Termasuk syahadat yang kedua ini adalah sebuah ketauhidan. Sebagaimana yang diuraikan oleh Al-Imam Abil Ais Al-Hanafi di dalam mensyarah akidah Tahawiyah, yaitu akidah dari madhab Imam Hanafi. Imam Abil Ais mengatakan, fal wajib kamalut taslim lir Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka wajiblah bagi orang-orang yang bersyahadat sempurna di dalam taslimnya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal inqiyad li amrihi, mengikuti perintahnya bagaikan kerbau dicocok hidungnya. Sehingga di dalam penghujung kalimat Imam Abil Ais mengatakan fanuwahiduhu bitahkim wat taslim wal inqiyad wal id'an, sehingga kita mentauhidkan dengan tahkim, yaitu tahkim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana di dalam surat An-Nisa ayat 65 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, fala warabbika, demi Rabbmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minun, mereka tidak dikatakan beriman, hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sehingga mereka berhakim kepadamu fima syajara bainahum, di dalam segala apa saja. Summa la yajidu fi anfusihim kharajan mimma qadaita wa yusallimu taslima,
kemudian mereka tidak didapati di dalam diri mereka satu kesempitan terhadap apa yang telah engkau putuskan, dan mereka menerima dengan penerimaan yang benar-benar penerimaan atau setulus-tulusnya. Kemudian beliau melanjutkan di dalam perkataannya, kamal wahid al-mursil bil ibadah, sebagaimana kita mentauhidkan di dalam yang mengutus rasulnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, bil ibadah, dengan ibadah. Sehingga di sana ada tauhid di dalam mutaba'ah, sehingga beliau mengatakan ada tauhid mursil wa tauhid mutaba'atir rasul, yaitu tauhid mutaba'ah terhadap rasul. Ketika mutaba'ah terhadap rasul harus ditauhidkan, di antaranya falanu hakim ila ghairihi, maka tidak berhukum kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala narda bi hukmi ghairihi, tidak ridha terhadap hukum selain hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi terkenalnya hukum Allah, ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa dari Allah Subhanahu wa taala kabar-kabar berdasarkan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala mengutus setiap rasul tidak lain adalah untuk agar ditaati dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 64-nya. Tadi dalam ayat 65. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idznillah. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 107, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Namun yang berkaitan sangat erat sekali adalah dalam surat An-Nisa ayat 64, bahwa tidaklah kami mengutus seorang rasul pun illa liyuta'a bi idznillah, kecuali agar ditaati. Kemudian di dalam ayat yang ke-80 masih dalam surat An-Nisa, mayyiti'ir rasul faqad ata'allah, barang siapa yang taat kepada rasul maka sungguh telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan hak prerogatif ketaatan kepada para rasul. Harus kita tauhidkan, tidak boleh mendua di dalam ketaatannya. Itulah konsekuensi daripada mentauhidkan kepada rasul di dalam mutaba'ahnya, mengikuti wahyu yang dibawa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedua-duanya adalah tauhid, sebagaimana Imam Abil Ais mengatakan di dalam kalimatnya, fahuma tauhidan, maka kedua-duanya adalah dua tauhid. La najat lil abdi min azabillah illa bihima. Tidak ada kesuksesan, tidak ada keselamatan terhadap seorang hamba dari azab Allah Subhanahu wa taala illa bihima, kecuali dengan dua kalimat tersebut, yaitu asyhadu alla ilaha illallah, ini tauhid di dalam pengesaan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ini adalah tauhid di dalam mutaba'ah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terjemahan la ilaha illallah ini banyak sekali orang-orang yang keliru, karena di sana ada yang tidak muncul atau disembunyikan, ada khobar yang disembunyikan. Khobar yang disembunyikan ini ditakdirkan atau dikira-kirakan, yang kira-kiranya mestilah harus sesuai dengan ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang sampai kepada kita. Sehingga la ilaha illallah, tidak ada ilah
tidak bisa ditakdirkan yang maujud, al-maujud atau maujud, tetapi harus ditakdirkan bihaqqin. Tidak ada ilah bihaqqin illallah. Karena kenyataannya adalah ilah-ilah ini sangat banyak sekali. Ketika kita mengatakan atau mentakdirkan bahwa ilahnya, khobarnya maujud, maka konsekuensinya adalah kita memberikan suatu pemahaman bahwa semua ilah-ilah yang diibadati itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nanti secara detail kita bisa lihat di dalam Infokus ya, kalau ada Infokus nanti. Kemudian makna yang lain yang keliru adalah seperti orang-orang ahli falsafat mengatakan al-ilah ini khususnya adalah al-qadir alal ikhtira. Ini sebuah kesalahan yang sangat besar. Walaupun kalimat itu tidak salah kalau kita katakan arti yang sebagian artinya, bukan arti khusus, yaitu kemampuan mencipta, sehingga mereka lebih mengartikan la ilaha illallah itu identik dengan la khaliqa illallah. Ini tidak salah, ini bagian daripada arti la ilaha illallah. Kemudian tidak ada rezeki kecuali dari Allah Subhanahu wa taala dan yang lain-lainnya yang diambil sebagian-sebagian, padahal kekhususan daripada al-ilah yang dimaksud di dalam kalimat itu la ilaha illallah adalah al-ilah al-ma'luh, yang diibadati. Sehingga konsentrasi daripada sumpah setia kita di dalam syahadat la ilaha illallah adalah pengakuan peribadatan yang tidak boleh mendua kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah ikrar, sebuah ketetapan untuk mengakui tidak ada yang diikuti, tidak ada yang dimutabaah atau diittibai kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah konsep la ilaha illallah yang benar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ketika salah di dalam pemahaman ini, akan salah di dalam cabang-cabang yang lain. Banyak orang yang meminta kepada kuburan, banyak orang yang meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan salah di dalam konsep pemahaman la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Di dalam kalimat la ilaha illallah mengandung dua rukun. Rukun yang pertama adalah la ilaha. La ilaha ini sebuah penafian. Kita harus menafikan segala jenis ilah-ilah yang tidak hak, atau dalam kalimat yang lain ilah-ilah yang batil. Illallah menetapkan atau isbat. Ini rukun yang keduanya adalah isbat. Al-isbat lillahi wahdah. Menetapkan peribadatan itu yang benar atau ilah yang hak adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika makna lain masuk sebagai pengkhususan, ini tidak akan kena, kecuali pengkhususannya adalah untuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketika makna la khaliqa illallah secara khusus bahwa tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang pencipta yang lain batil. Yang benar hanyalah pencipta itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang kafir Quraisy sudah menetapkan. Ini namanya tauhid rububiyah. Tauhid ini ada di dalam fitrah setiap manusia dan sudah diikrarkan di alam arwah, yaitu misak fitrah, di mana manusia telah memiliki fitrahnya tentang tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tauhid peribadatan atau tauhid uluhiyah ini dilaksanakan oleh para rasul yang diutus oleh Allah
Subhanahu wa taala. Ini dua rukun. Ayat-ayat yang mengabarkan tentang itu banyak sekali. Saya ambil satu ayat saja. La ikraha, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bitaghut. Nah, di sini faman yakfur bitaghut adalah rukun yang pertama, an-nafyu. Wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah. Ini adalah rukun kedua, al-isbat lillahi wahdah. Yaitu barang siapa yang kafir kepada tauhid, mengkafirkan seluruh tauhid, kemudian menetapkan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini persis la ilaha illallah. Kemudian syahadat yang kedua, di dalam tauhid mutaba'ah juga ada rukunnya. Di sana ada kalimat abduhu wa rasuluh. Rukun pertama abduh, bahwa dia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba. Sebagaimana kita semuanya makan nasi, beliau makan korma ya, bukan makan nasi. Makan kambing mungkin sama, makan korma kita bulan Ramadan aja. Manusia, intinya manusia, dia seorang hamba. Namun bukan hamba biasa. Wa rasuluh. Rukun yang kedua, dia seorang rasul. Seorang rasul adalah manusia pilihan yang memiliki kedudukan yang tinggi. Namun ketika dia juga seorang hamba, seorang manusia, maka kedudukan yang tinggi tidak melampaui ketinggian yang mencapai kedudukan uluhiyah, ketuhanan. Sebagaimana orang-orang jahil menempatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat-sifat uluhiyah, sebagaimana aliran-aliran sesat seperti Syiah bahkan menetapkan selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti Ali bin Abi Thalib memiliki sifat-sifat uluhiyah, sifat-sifat ketuhanan. Imam-imam yang 12 memiliki sifat ketuhanan. Bahkan Bashar al-Assad disembah di Suriah, yaitu di dalam aliran yang jelek, Nusairiyah, Syiah Nusairiyah. Nah, ketika syahadat yang kedua, Muhammadur Rasulullah, mendua, artinya ketaatannya diduakan. Walaupun diduakan dengan keturunan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, ini telah cedera ikrar syahadat yang kedua, yaitu asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini telah cacat dan gugur. Gugurnya bisa menjadikan kekafiran ketika mengangkat selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai zat atau sebagai oknum, sebagai syahs pribadi yang ditaati, dianggap maksum, ditaati, mendampingi atau mempersekutui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam ketaatannya. Oleh karena itu keguguran syahadat orang-orang Syiah di sini. Keguguran yang lain adalah ketika menganggap ada manusia memiliki sifat-sifat uluhiyah. Ini sudah sejak zaman nenek moyang yang sudah terkenal, yaitu Abdullah bin Sabah yang menuhankan Ali bin Abi Thalib. Dan embrio ini beranak pinak sampai sekarang, tetap terjaga keyakinannya, memang keyakinan Sabaiyah. Jangan menoleh ketika dikatakan Abdullah bin Sabah adalah tokoh fiktif. Ini adalah orang-orang ngayawara, orang-orang putus asa. Kalau untuk membatalkan sesuatu, tolak aja. Abdullah bin Sabah fiktif, selesai. Dasarnya apa? Periwayatannya tidak diterima oleh ahli hadis. Tetapi mereka membaca koma terus berhenti, tidak dibaca belakangnya. Para ahli hadis tidak menerima periwayatan
perawi sejarah tentang Abdullah bin Sabah dalam hal-hal yang berkaitan dengan ajaran Islam, yang berkaitan dengan syariat. Tetapi orang ini setelah koma dalam masalah unsur-unsur sejarah, karena dia ahli sejarah, diterima riwayatnya. Ini tidak ditulis, baik itu di dalam komentar Imam Az-Zahabi atau di dalam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, ini biasa pembataran atau pemotongan yang tidak sah dan tidak jujur di dalam ilmu pengetahuan. Bagaimana mau jujur? Pengkhianat. Tidak ada manusia yang paling berkhianat di dalam sejarah kecuali orang-orang Rafidhah. Beritanya sangat dusta. Manusia yang paling dusta, bahkan lebih dusta daripada Yahudi dan Nasara, adalah orang-orang Rafidhah. Nah, inilah makna secara umum landasan Islam dari 1 dari 5 landasan atau rukun, 5 rukun Islam. Dari sini Islam akan dibangun kejayaannya. Ketika salah di dalam landasan yang paling pokok, maka otomatis landasan yang lain tidak bisa tegak berdiri. Karena ini sumber utamanya, yaitu syahadat. Syahadat la ilaha illallah dan syahadat kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ulang lagi bahwa 2 syahadat itu mengandung tauhid semuanya, sehingga dikatakan 2 tauhid, yaitu tauhid di dalam mentauhidkan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tauhid di dalam mutabaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh mendua di dalam ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.